Halo Tokopedia Seller, ketemu lagi. Hari ini saya ditemani sama ahli iklan Tokopedia. Langsung kenalan aja. Oke, halo semua, nama saya Miko dan saya dari Top Ads kebetulan di Tokopedia. Dan hari ini seperti yang teman-teman udah tahu juga harusnya kita akan membahas tentang gimana sih cara promosi yang efektif untuk meningkatkan penjualan teman-teman semua. Iya. Gitu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap tonton live kita sampai habis. Iya, cuman Gitu. 30 menit tapi manfaatnya banyak banget. Yes. Pastinya akan meningkatkan, membantu teman-teman untuk meningkatkan penjualan ya Kak Yes, ya. betul. Gimana caranya promosi yang efektif. Jadi untuk Betul. malam ini Pipit dan Miko akan menemani teman-teman semua di obrolan seller malam ini. Yes. Nah Kak, sebelum kita mulai nih, teman-teman aku lihat udah ada banyak banget yang komen cepetan pada absen. Oke. Kita pengen kenalan sama teman-teman, jadi sebutkan juga nama toko teman-teman ya. Iya. Nggak cuma nama, tapi nama toko teman-teman semuanya. Nanti kita akan coba sebutin satu persatu. Iya, Nah, dan sebutin kotanya juga mungkin ya. sebutin kota Biar tahu boleh banget. dari kota mana sih teman-teman. Gitu. Yes, kita mau kenalan sama teman-teman. Oke, jadi jangan kemana-mana, like dan share video ini ya. Yes. Nah, langsung aja nih kita mulai ya Kak ya. Sambil Boleh. nunggu teman-teman pada komen dan sebutin nama toko teman-teman semuanya, kita Ya. akan langsung mulai. Jadi pertanyaan pertama nih Kak, Oke. untuk meningkatkan penjualan kita, pastinya kan ada beberapa faktor yang Yes, betul. mempengaruhi ya Kak ya. Betul. Boleh dijelasin Kak Miko, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi tingkat penjualan kita? Oke, nah ini yang teman-teman perlu ketahui. Jadi untuk meningkatkan penjualan teman-teman biasanya langsung kok penjualan saya nggak naik-naik ya, terus nggak tahu mau ngeliat apa gitu. Nah teman-teman perlu lihat 3 faktor ini. Yang pertama, kunjungan ke tokonya teman-teman ataupun ke produknya teman-teman udah banyak atau belum gitu. Karena ketika kunjungan dan apa ya produk dilihatnya udah banyak, itu akan berpengaruh juga nanti ke penjualan teman-teman gitu. Jadi yang paling utamanya nih, yang paling atasnya teman-teman harus tahu kalau traffic ke tokonya teman-teman itu banyak atau enggak sih. Oke. Gitu. Nah nanti yang kedua, ketika teman-teman udah tahu, oh produk saya udah banyak dilihat nih, terus kunjungan ke toko juga udah banyak. Nah yang kedua adalah teman-teman lihat wishlistnya banyak atau enggak, atau nanti akhirnya produk ini dimasukkan nggak sih ke keranjangnya pembeli. Belanja ya Kak ya. Betul. Jadi kalau dilihat, oh wishlistnya juga udah banyak, terus keranjangnya yang dimasukkan keranjang juga udah banyak. Nah berarti teman-teman udah mulai lihat, oh udah mulai berhasil nih ke tahap selanjutnya. Dan nanti ke tahap selanjutnya adalah ke pembelian. Dan kalau orang-orang udah akhirnya beli, nanti kita bisa ngelihat, oh akhirnya pembeli ini tuh loyal nggak ya sama kita. Kalau loyal, pasti mereka akan follow. Oke. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa yang ketiga, teman-teman bisa lihat dari sisi followernya gitu. Oke. Followernya banyak atau enggak sih? Oke, jadi ada 3 faktor ya Betul. untuk meningkatkan yang berpengaruh kepada tingkat penjualan kita. Betul. Satu adalah seberapa banyak produk atau toko kita dilihat oleh pelanggan atau Betul. calon pelanggan. Terus yang kedua, apakah produk kita udah dimasukin di keranjang belanja? Yes. Ada berapa sih yang masukin ke keranjang belanja? Yep. Terus yang ketiga adalah apa tadi Kak? Followersnya. Betul. Followers di toko udah ada berapa banyak. Tentunya Betul. kalau followers tokonya banyak, nanti kalau ada update produk atau ada promo-promo juga pasti pelanggan followersnya tersebut udah tahu, Betul. udah dapat update-nya. Betul. Gitu. Bener banget. Nah, kayaknya yang komen udah ada banyak nih Kak. Oke, kita baca satu-satu. Oke, ada dari Bekasi. Hai Agung dari Jakarta. Dari Jakarta, Kios tokonya Jakarta. Kios Jakarta. Oke. Halo Agung. Halo Agung. Terus ada Jason Nathaniel dari Hoki Jaya Jakarta. Halo Oke, Jason. Kak Jason. Selamat bergabung di obrolan seller malam ini. Yes. Terus ada siapa lagi Terus nih? ada siapa lagi nih Kak? Ada banyak nih. Banyak banget. Satu lagi Henry kali ya. Dari Genius Law dari kota Jakarta, bagian networking networking. katanya. Oke, halo Kak Henry. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua nih Kak. Aku Yep. punya banyak pertanyaan tentang gimana sih cara promosi efektif Yep. supaya penjualan kita meningkat. Nah, Yep. pertanyaan yang kedua adalah, tadi kan kita udah tanya faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi tingkat penjualan. Betul. Terus salah satunya adalah produk kita atau toko kita harus dilihat banyak pelanggan. Betul. Nah, gimana Kak supaya produk atau toko kita dilihat oleh banyak pelanggan? Oke, jadi sebenarnya caranya super banyak. Cuman yang di sini yang saya ingin bahas ada 3 teman-teman yang teman-teman bisa lakukan dari yang gratis sampai yang berbayar. Oke. Gitu. Yang pertama adalah promosi dari mulut ke mulut. Oke. Nah, jadi teman-teman pasti teman-teman sekarang sedang berkuliah atau bekerja atau berumah tangga atau suka apa ya, suka nongkrong gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan promosi dari mulut ke mulut tuh dengan cara langsung ngomong ke
teman kerjanya. Ya, langsung kayak gue baru buka toko nih di Tokopedia, follow tokonya, misalkan tokonya toko ABC gitu. Nah jadi dari teman-teman itu nanti pasti akan kemungkinan besar akan ngomong lagi ke teman-teman yang lainnya gitu, follow nih toko teman gue, lumayan jual barangnya oke gitu. Nah itu adalah promosi yang gratis pastinya, dan kita tahu kalau orang Indonesia tuh suka banget nongkrong, suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi dari mulut ke mulut tuh salah satu promosi yang efektif juga untuk meningkatkan traffic ke tokonya teman-teman gitu. Yang kedua ada lagi yaitu sosial media. Nah sekarang siapa sih yang nggak punya Instagram, siapa sih yang nggak punya Facebook gitu kan? Teman-teman sekarang yang nonton aja berarti minimal punya Facebook gitu. Nah sosial media ini juga salah satu bahan atau channel untuk teman-teman bisa marketingin produknya teman-teman juga atau tokonya teman-teman gitu. Langsung posting aja nanti di Instagram tentang produknya teman-teman atau tokonya teman-teman gitu. Jangan lupa juga untuk taruh link tokonya di bio linknya supaya nanti pembeli nggak susah, tinggal klik langsung masuk ke tokonya teman-teman gitu. Jadi sosial media pun adalah channel yang teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman promosikan juga, baik secara gratis ataupun berbayar juga ada untuk sosial media gitu. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting dari sisi dalam Tokopedia gitu. Kita tahu sendiri sekarang pengunjung Tokopedia udah banyak banget ya gitu. Udah ada kurang lebih dari, bahkan bukan kurang lebih dari 90 juta pengunjung di Tokopedia. Wow gitu. Itu angka yang sangat besar banget. Banyak banget. Nah jadi teman-teman mungkin nggak perlu pusing untuk cari orang di luar Tokopedia gitu. Di dalam Tokopedia-nya udah banyak banget gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur yang namanya Topets Iklan. Nah itu adalah fitur yang disediakan oleh Tokopedia untuk nanti teman-teman bisa gunakan untuk beriklan di Tokopedia itu sendiri gitu. Nah tentunya nih teman-teman ya, dan kami kok kelebihannya adalah kalau beriklan itu berarti akan terukur ya kayak. Sedangkan kalau dari promosi dari mulut ke mulut atau bahkan dari sosial media gampang susah untuk mengukur tingkat kesuksesan yang berpengaruh kepada tingkat penjualan kita. Nah Kamiko boleh tolong jelasin lagi Kamiko, iklan Topets itu apa sih Kamiko? Oke, jadi iklan Topets itu adalah paling simpelnya sekarang coba teman-teman search barang di Tokopedia. Nah teman-teman nanti akan langsung ketik sepatu pantofel misalkan. Nah nanti ketika teman-teman udah klik cari barangnya, nah teman-teman akan dilihat produk yang paling atas yang ada logo trompetnya. Kalau teman-teman sekarang lihat di layar, itu ada yang kotak merah. Nah, ada logo trompetnya, itu adalah produk-produk yang menggunakan Top Ads gitu. Jadi produk yang nggak pakai Top Ads itu nggak mungkin bisa masuk teman-teman ke baris pertama gitu. Jadi ada teman-teman bisa langsung lihat di halaman-halaman strategis Tokopedia itu pasti ada Top Ads-nya. Nah halaman strategis itu halaman apa aja sih Kak? Halaman strategis pada dasarnya adalah halaman-halaman yang paling sering dikunjungi oleh pembeli gitu, oleh pengguna Tokopedia. Nah jadi kan itu adalah halaman-halaman yang yang tingkat kunjungannya gede banget. Paling tinggi ya Kak? Paling tinggi betul, dan di sana pasti Top Ads ada gitu. Jadi teman-teman sekarang gimana caranya supaya teman-teman bisa masuk ke halaman-halaman teratas gitu. Karena ini fun fact, jadi pembeli yang datang ke Tokopedia itu mereka hanya menghabiskan waktu kurang dari 50 detik. Untuk akhirnya mereka pilih produk mana yang mereka ingin beli. Mereka pengen beli dan tertarik ya kayak. Nggak nyampe satu menit malah. Nggak nyampe 1 menit gitu. Jadi mungkin teman-teman sekarang coba posisikan aja sebagai pembeli. Kalau saya cari barang sih, kalau misalkan di laptop, saya nggak pernah, jarang sih sampai ke halaman 3, halaman 5. Gitu, saya hanya cari-cari halaman-halaman depan. Gitu. Nah itu teman-teman berarti bisa tahu sekarang gimana caranya sih supaya produknya teman-teman sendiri tuh bisa muncul di halaman strategisnya, halaman depannya gitu kan. Paling depan ya. Betul, supaya bisa muncul di 50 detik pertamanya tersebut. Dan iklan Topets bisa membuat produk teman-teman muncul di halaman-halaman strategis tersebut. Gimana sih Kak cara untuk mengaktifkan iklan Topets untuk teman-teman seller kita? Jadi untuk mengaktifkan iklan Topets itu ada 5 langkah sebenarnya. Nah, jadi teman-teman kalau sekarang buka di halaman desktop atau di halaman app pun ada, Android atau iOS. Aplikasi juga udah ada ya Kak ya? Nah, jadi teman-teman nanti tinggal klik tambah iklan. Nah, nanti akan ada 5 langkah utama. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa langsung pilih produk mana sih yang ingin diiklankan. Betul. Jadi nanti teman-teman bisa langsung pilih, misalkan ada 10 produk, saya hanya ingin mengiklankan 6 produk utama deh. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung klik tambah iklan, langsung pilih produknya. Itu langkah pertama, klik tambah iklan di dashboard teman-teman semua, dashboard seller teman-teman semua. Terus langkah yang kedua Kak?
Nah, langkah kedua berarti tadi teman-teman bisa langsung pilih produk kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa langsung pilih, kita ada namanya fitur untuk grouping iklan gitu. Jadi di mana fitur ini tuh berguna untuk kalau saya punya produk yang sejenis, nah teman-teman nggak perlu repot-repot gitu. Contohnya misalkan saya jualan kaos polo warna putih, biru, hijau, dan segala warna gitu. Nah teman-teman, itu kan sebenarnya produk sejenis. Nah jadi teman-teman nggak perlu repot-repot bikin iklan yang satu udah save, bikin iklan yang kedua save. Nah teman-teman bisa bikin grup. Di grouping ya, jadi nggak perlu satu persatu per produk. Betul, jadi teman-teman bisa grouping sesuai dengan apa ya, kategorinya, kategori produknya. Betul. Nah nanti kalau udah grup, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat sekarang itu bid, namanya biaya per klik. Jadi Topets yang sekarang, Topets produk itu cara kerjanya adalah teman-teman hanya bayar jika iklan teman-teman diklik oleh pembeli. Oke. Gitu. Nah sekarang masalahnya adalah berapa nih biaya yang teman-teman mau kasih ketika iklan teman-teman diklik. Nah nanti semakin tinggi biaya per kliknya, maka produknya akan muncul lebih atas lagi dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Dibanding pesaing yang lain ya Kak ya. Betul. Itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempat Kak. Langkah keempat, nah di sini ada anggaran harian. Jadi teman-teman pengguna baru mungkin akan mikir kalau, aduh kalau saya berikan nanti gimana ya? Kalau saya isi 100.000 langsung habis nggak ya 100.000-nya? Nah teman-teman jangan khawatir karena kita ada namanya fitur anggaran harian di mana teman-teman bisa langsung limit. Oke, saya sehari budgetnya 20.000 aja. Nah nanti ketika iklannya teman-teman udah diklik sampai budgetnya 20.000 habis, nah iklan teman-teman di hari itu akan langsung mati. Gitu, dan akan langsung nyala lagi di keesokan hari harinya. Berikutnya. Jadi nggak akan over budget ya kayak. Kalaupun over budget pasti akan kisaran di angka yang teman-teman sudah pasang. ditentukan. Betul. Ya, Nah langkah terakhir, langkah kelima nih Kak. Nah langkah terakhir yaitu tentang teman-teman add atau tambah kata kunci. Nah jadi kata kunci ini pada dasarnya untuk meningkatkan jangkauan. Jadi jangkauan iklannya teman-teman itu lebih luas lagi. Gitu, dengan cara saya jualan kaos misalkan, saya pengen targetin orang-orang yang jualan baju juga, yang cari baju gitu, karena itu karena itu produknya sama, kaos dan baju gitu. Jadi dengan kata kunci nanti teman-teman bisa langsung perluas jangkauannya gitu. Dan ini kita nggak bakal bahas terlalu dalam karena ini biasanya nanti udah lebih familiar dengan Top Ads, baru mereka akan belajar tentang si kata kunci. Kata kunci, gimana cara menentukan kata kunci yang top chart. Betul. Ya, Nah Kak, aku kan orang baru nih di pemasaran atau di iklan. Aku bukan ahli periklanan kayak Kak Miko. Gimana caranya supaya aku tetap bisa pasang iklan yang efektif Kak? Nah ini biasanya yang ditakuti oleh pengguna baru ya. Nah jangan khawatir teman-teman, di sini yang akan kita bahas hari ini adalah ini fitur utamanya kita dan fitur barunya kita, namanya itu iklan otomatis. Nah jadi iklan otomatis tadi kan kalau kita lihat ada 5 klik ya total ya, 5 langkah. Ada 5 langkah untuk mengaktifkan Top Ads. Betul. Nah sekarang dengan adanya fitur iklan otomatis, nah teman-teman cukup 1 kali klik aja. Wow, Gitu. Jadi langsung dipotong 1/5 gitu. Nah jadi seperti yang teman-teman bisa lihat juga di layar, itu tagline-nya kita iklan otomatis yaitu tanpa ribet, pasti tayang, banyak pengunjung. Betul. Tagline-nya asik banget nih Kak. Asik banget, harus biar orang-orang jadi tertarik untuk pakai gitu. Nah gimana cara untuk mengaktifkan iklan otomatis ini Kak? Nah jadi untuk mengaktifkan iklan otomatis ini gampang banget teman-teman. Sekarang cuma bisa diakses untuk di desktop dulu untuk saat ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke dashboardnya Top Ads. Bisa teman-teman lihat juga nanti ada kotak merah. Nah di sebelah kanannya ada tulisan iklan otomatis. Betul, ya Kak ya? Iklan otomatis. Dan kalau belum aktif pasti nanti ada tulisannya tidak aktif. Nah ketika teman-teman klik untuk aktifkan, nah teman-teman cukup memasukkan anggaran harian aja. Jadi setelah klik di dashboard itu akan muncul pilihan untuk mengaktifkan budget aja ya kayak milih budgetnya dalam per hari mau berapa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kok namanya otomatis serem banget nih, takutnya nggak punya kontrol gitu kan. Nah tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman akan tetap bisa menentukan anggaran hariannya. Gitu. Nah ini anggaran hariannya ya, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengatur limit budget teman-teman masing-masing. Nah Kak,
kita sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang iklan otomatis, ada yang komen lagi dan ada pertanyaan lagi. Coba kita bacain lagi ya Kak ya, komen-komennya. Boleh. Oh ini udah banyak banget nih Udah komennya. banyak banget. Coba Kak, kita pilih satu nih Kak. Oke. Ada Fernanda jualan di Tokopedia emang paling the best. Buset, komen mantap. Mantap. Oke. Ada dari Henry Lawijaya ya Kak ya. Oke, ini ada pertanyaan dari mungkin kami kok mau baca. Oke, oh ya Kakak yang tadi sekalian ya Kak mau tanya tips untuk promosinya menurut Kakak lebih baik top produk kita atau produk baru ya Kak. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke strateginya penjual tersebut, ke strateginya ke Henry gitu. Tapi kalau dari kita saranin produk-produk yang udah top harus diiklankan gitu, karena ya teman-teman mungkin udah tahu juga kalau misalkan pembeli nyari barang itu biasanya nyari yang udah banyak penjualannya gitu kan, udah ada reviewnya. Jadi ketika teman-teman mengiklankan produk yang udah top banyak penjualannya, itu akan menjadi sangat efektif juga nanti top ads-nya gitu. Tapi untuk yang barang-barang barunya pun nggak masalah untuk dikenalkan juga gitu. Apalagi nanti kalau barang-barangnya masih jarang dijual di Tokopedia gitu. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Jadi teman-teman gimana caranya teman-teman mau fokus ke yang mana dulu nih. Kalau emang mau fokus naikin yang produk baru pun nggak masalah gitu. Oke, jadi tergantung sama teman-teman ya, mau mengiklankan produk unggulannya atau mau mengiklankan produk baru. Sama-sama pasti nanti tujuannya akan dilihat oleh pelanggan ya Kak ya. Oke, ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin. Ada dari dari Henry lagi. Apakah bisa Kak atau lebih efektif Kakak? Maksudnya apa ya Henry ya? Mungkin nanti bisa di komen lagi ya. Atau mungkin lebih berdasarkan kategorinya, atau maksudnya kali ya Kak, groupingnya kali ya. Apakah lebih baik di grouping ataukah lebih baik per produk satu-satu? Nah, kalau sebenarnya grouping atau enggak grouping itu nanti nggak akan nggak akan berdampak sama iklannya teman-teman. Tapi grouping ini tuh hanya membantu teman-teman untuk manage-nya lebih gampang, mengaturnya lebih gampang gitu. Daripada teman-teman ada 100 produk, nanti misalkan di bidding Rp500 semuanya. Ketika mau diubah semua, nanti ribet gitu ganti satu-satu. Nah, kalau pakai grouping nanti teman-teman cukup ganti bid grupnya. Nah, semua iklan yang ada di dalam grup tersebut itu udah langsung terganti semua. Akan langsung otomatis keganti ya Kak ya. Dan juga nanti untuk fitur tadi kata kunci, itu teman-teman hanya bisa gunakan ketika produknya teman-teman itu pakai di grup gitu. Jadi itu salah satu keunggulan juga gitu. Jadi disarankan sih untuk membuat teman-teman mudah juga, mending pakai grup aja. Pakai grouping ya, pakai di kategori ya Kak. Betul, dikategoriin. Kategori misalkan baju semua, jangan baju, celana, sepatu jadi satu grup, itu jangan. Tapi gitu. per item, per kategori, per jenis, betul. Ya, betul banget. Nah, Kak, kita balik lagi ya ke iklan otomatis tadi, pembahasan iklan otomatis tadi. Tadi kita sudah bahas gimana cara mengaktifkan iklan otomatis, yaitu cukup satu langkah aja nih ya Kak ya, ternyata cukup klik, lalu set budget, set anggaran per hari ya Kak ya, limit harian, lalu udah deh produknya akan langsung aktif nih Kak. Boleh dijelasin lagi nggak sih Kak keunggulan dari iklan otomatis ini? Jadi kalau kita bandingin sama ketika teman-teman pakai manual, itu yang pertama adalah kan tadi teman-teman memilih produknya aja itu berarti perlu mikir lagi nih. Seperti tadi Kak Henry, iklan produknya mana ya, mending yang top produk atau yang baru ya? Nah nanti kalau teman-teman pakai iklan otomatis, pemilihan produknya pun itu akan diatur oleh sistem top ads. Gitu. Nanti kita akan ngelihat produk mana nih yang paling berpotensi untuk mendapatkan penjualan. Gitu. Kita akan iklankan produk tersebut. Gitu. Jadi satu, pemilihan produk udah otomatis. Yang kedua, grouping juga yang tadi ditanyain juga. Grouping pun kita akan bantu secara otomatis gitu. Kita ada 1000 atau 100 produk. Nah, nanti sistem top ads akan secara otomatis bikin grupnya untuk 100 produk ini tuh kayak gimana groupingnya. Gitu. Itu otomatis juga. Dan yang ketiga, yang tadi tentang bidding. Biaya per klik. Nah, mungkin teman-teman bingung, biaya per klik yang optimal tuh berapa ya? 200, 250, 500, 700. Kan teman-teman mungkin harus cek satu-satu. Nah, tapi ketika teman-teman pakai iklan otomatis, biddingnya pun akan otomatis gitu. Kita akan pasang bid yang optimal gitu. Dan yang satu hal yang terpenting, iklan otomatis pun nanti akan mengevaluasi iklannya teman-teman itu secara
otomatis secara juga. Otomatis juga. Jadi nanti per 3 atau 7 hari kita akan ngelihat, oh iklan ini udah optimal belum ya? Kalau belum optimal, oh ternyata dari 100 iklan ada 10 iklan nih yang kurang optimal. Nah nanti 10 iklan ini akan otomatis diganti oleh iklan lainnya. Jadi evaluasinya pun otomatis. Otomatis ya Kak ya. Wow. Tentunya iklan otomatis ini aku sebagai pemula nih yang aku belum ngerti tentang bidding itu sangat menarik banget nih buat aku. Nah Kak, ada nggak sih cerita sukses para seller di Tokopedia yang sudah menggunakan baik iklan Top Ads ataupun iklan otomatis? Oke, ada. Jadi di sini kita udah sediain cerita suksesnya. Yang pertama itu ada dari orang seller kita yang jualan di kategori makanan dan minuman. Jadi teman-teman sekarang udah lihat juga di layarnya teman-teman, itu ada seller yang melakukan pengeluaran Top Ads itu sekitar 2,2 juta. Nah, tapi dia mendapatkan return atau mendapatkan omset balikannya itu sebesar hampir 18 juta. Wow, banyak. Gitu. Jadi sekitar 8 kali. Jadi balik modal ya kayak? Betul. 8 kali. Harusnya hitungannya balik modal gitu. Jadi setiap 1 rupiah yang dia spend di Top Ads, dia mendapatkan 8 rupiah balikannya. Gitu. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga ada tampilnya 130.000 kali dan ada kliknya juga 5.000 kali. Total produk terjualnya ada 500 lebih gitu. Nah tadi di awal kita udah sempat bahas ya kayak kelebihan kita pasang iklan adalah bisa terukur. Jadi di sini kita bisa menganalisa nih berapa banyak pengeluarannya, berapa banyak tampilnya, berapa sering tampilnya dan berapa banyak kliknya ya kayak dan bisa dianalisa lagi besarnya dari pengeluaran dengan menggunakan iklan Top Ads dan juga pendapatan balik gitu. Tadi dari toko cerita sukses yang tadi dari toko minuman dan makanan udah bisa 8 kali balik omset. Betul. Jadi teman-teman jangan khawatir duit saya kemana nih yang Top Ads gitu. Nah teman-teman bisa langsung lihat semua performance iklannya teman-teman di dashboardnya Top Ads gitu. Dan juga untuk informasi juga teman-teman untuk iklan otomatis ini itu kita buat saat ini itu untuk pengguna-pengguna baru yang mungkin belum familiar, belum aware dengan fitur-fiturnya yang ada di Top Ads gitu kayak bidding, grouping, pemilihan produk, kategori dan segala macam. Nah teman-teman nggak aware, untuk pengguna baru bisa gunakan iklan otomatis. Nah tapi untuk teman-teman yang udah familiar, yang udah yang udah sering banget pakai Top Ads, yang udah lama pakai Top Ads, udah tahu biddingnya optimal, udah tahu pemilihan grupnya gitu. Nah teman-teman tetap gunakanlah pengaturannya teman-teman gitu karena iklan otomatis ini tuh masih dianjurkan, disarankan untuk pengguna-pengguna baru saja. Pengguna baru aja yang masih belum familiarnya. Buat yang udah jago bidding tentunya, udah jago kategorisasi produk tentunya, lebih baik tetap pakai iklan Top Ads ya kayak. Kita step by step lah. Untuk sekarang kita coba cover yang pengguna-pengguna baru dulu. Pengguna yang baru dulu. Oke. Nah, Kak, ada 2 pertanyaan lagi nih, kita coba baca ya. Ada dari Stanley Leansa, sistem iklan otomatis bakal masak biaya per klik tertinggi atau gimana nih Kak? Oke, nah seperti tadi kita udah bahas, jadi biaya per kliknya itu kita akan lihat yang paling optimal gitu. Jadi bukan artinya otomatis kita pasang yang tertinggi lah supaya kita dapat banyak duit gitu. Nah kita nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan tetap pastikan kalau iklannya tersebut tuh efektif. Karena apa? Karena ya ujung-ujungnya nanti teman-teman ketika mau evaluasi pasti teman-teman ngelihatnya returnnya gitu kan, omset baliknya oke nggak nih gitu. Nah jadi kita akan tetap cari bidding yang optimal tuh berapa supaya iklan teman-teman bisa efektif. Gitu. Oke, nah catchy banget tadi tagline iklan otomatisnya Kak. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Iklan otomatis tanpa ribet, pasti tayang, banyak pengunjung. Nah, kayaknya waktu kita udah mendekati penghujung. Kita sudah di penghujung acara nih, udah tinggal 3 menit lagi. Mungkin kita bisa tunjukin kali ya Kak, sebelum kita tutup acara ini, kita juga punya Facebook Tokopedia Seller. Nanti semua tips dan trik, termasuk gimana cara promosi efektif, akan kita taruh di Facebook Tokopedia Seller juga. Jadi like dan follow Instagram kita. Masih ada banyak pertanyaan nih Kak, masih ada banyak absen tadi yang belum sempat kita bacain, cuman nggak apa-apa. Nanti kita akan ketemu lagi di obrolan seller minggu depan. Minggu depan kita juga akan bahas tentang cara promosi efektif nih teman-teman. Jadi sampai ketemu di obrolan seller minggu depan.
Bye-bye. Bye.